Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki handphone tablet, yaitu tipe serinya Samsung T295 atau Samsung Tab A8 in, teman-teman. Ini kondisinya seperti ini. Setelah saya coba untuk colokkan cas, itu terlihat jelas untuk di bagian LCD nya saat menyala kondisinya sudah pecah, tidak keluar gambarnya, teman-teman. Jadi terlihat jelas untuk kondisi LCD ini atau layar tablet Tab A ini bekas gantian ya, teman-teman. Dan juga untuk di bagian belakang banyak isolasi atau banyak solasi di bagian layarnya yang terdapat solasi merekat ke bagian belakang atau di bagian backdoornya. Maka selanjutnya kita akan coba untuk memperbaiki, yaitu kita bongkar dulu di bagian backdoor. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian backdoornya dengan ekstra hati-hati. Oke, setelah kita bongkar untuk di bagian backdoornya, langkah selanjutnya kita buka untuk di bagian skrup yang di bagian penutup soket fleksibel LCD dan fleksibel baterainya. Di bagian bawah ada tutup bagian bawah speaker atau buzzer, dan selanjutnya kita lepas untuk di bagian fleksibel yang di bagian bawah ada fleksibel touchscreen. Lanjut kita buka untuk di bagian baterainya atau kita angkat baterainya. Kita simpan dulu baterainya, dan langkah selanjutnya ini adalah di bagian fleksibel LCD sama fleksibel touchscreen, dan kita panasi dulu untuk di bagian layarnya, yaitu untuk mempermudah membongkar LCD dari frame. Oke, setelah kita panasi menggunakan blower, kita gunakan untuk mika tipis, yaitu berfungsi untuk membongkar LCD dari frame. Oke, kita angkat pelan-pelan untuk LCD-nya, dan di bagian frame-nya terlihat jelas masih ada bekas sisa lem, dan ini adalah kondisi LCD-nya yang sudah pernah diganti sebelumnya dengan warna putih. Dan ini adalah spare part yang akan saya gunakan, yaitu adalah LCD 1 set beserta touchscreen tipe serinya T295 atau Samsung Tab A8 in. Oke, sebelum kita pasang, kita cek dulu untuk kondisi LCD-nya, teman-teman. Oke, kita cek dulu untuk di bagian bawah ada fleksibel LCD sama touchscreen, apakah ada yang cacat atau tidak. Jadi sebelum kita coba untuk memasangnya, kita segera tes dulu untuk mengecek di bagian fleksibel dan juga fisik dari layar LCD-nya. Langkah selanjutnya kita akan coba untuk mengetes dulu sebelum kita pasang ke frame. Kita pasang dulu di bagian fleksibel bawah ada fleksibel mainboard, dan kita pasang fleksibel LCD. Lanjut kita nyalakan infonya untuk mengetes LCD beserta touchscreen-nya, teman-teman. Oke, untuk infonya sudah menyala, terlihat jelas ada logo Samsung Galaxy Tab A. Kita tunggu loadingnya sebentar, apakah bisa berfungsi dengan normal LCD-nya. Di bagian LCD yang lama atau yang sudah pernah diganti warna putih ini masih ada segel ya, teman-teman. Untuk pemasangannya, kalau saran saya, menurut saya ini kurang rapi karena segelnya masih ada semua di bagian LCD, langsung dilem ke bagian frame. Kita fokus untuk mengetes di bagian LCD yang baru. Oke, kita tunggu loadingnya sebentar untuk mengetes, yaitu fungsi dari touchscreen dan juga mengetes kualitas LCD-nya. Oke, kita tes dulu untuk touchscreen-nya karena LCD-nya ini sudah menyala, tidak ada yang cacat ya, teman-teman. Biasanya kalau LCD baru pun kadang ada yang bergaris ataupun ada bintik warna putih ataupun cacat jenisnya. Jadi sebelum kita melangkah untuk proses pemasangannya, alangkah baiknya kita tes segala fungsi dari LCD-nya. Untuk touchscreen sudah saya tes, alhamdulillah sangat normal sekali.
Oke, untuk pengetesan di bagian layar LCD sama touchscreen sudah selesai, dan selanjutnya saya tes untuk menggunakan charger. Saya hubungkan menggunakan USB, apakah bisa terhubung atau tidak untuk pengetesannya, dan terhubung untuk chargernya. Jadi untuk di bagian fleksibel bawah itu ada fleksibel mainboard yang berfungsi sebagai penghubung charger, dan juga ada jalur untuk mikrofonnya, dan juga untuk di bagian sinyal. Jadi untuk pengetesan LCD sudah selesai semua ya teman-teman. Jadi 100% untuk LCD sama touchscreen sudah normal. Dan sekarang kita bersihkan dulu untuk di bagian frame. Sebelum kita kasih lem, diwajibkan kalau saran saya bersihkan dulu di bagian sisa lem yang ada di bagian frame, baru kita kasih lem sekeliling frame seperti ini. Kita kasih secukupnya saja, dan perhatikan di bagian pengelimannya agar terhindar dari retak atau pecah di bagian kaca touchscreen-nya. Kita di bagian sela-sela frame kita kasih lem meskipun hanya sedikit saja, nggak usah terlalu banyak untuk mengasih lemnya. Selanjutnya kita presisikan untuk pemasangan LCD dan tinggal kita menunggu lemnya kering. Setelah lemnya kering, kita akan coba untuk pengetesan. Apabila sudah yakin, kita bisa sambil merakitnya untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Oke, saya pasang untuk fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboard, dan kita pasang baterainya. Tinggal kita tes ulang untuk menyalakan layar LCD-nya. Dan ini adalah hasilnya. Kita tunggu sebentar sambil kita lanjut untuk perakitan. Kita pasang ke bagian bawah ada buzzer, kita rakit kembali, dan di bagian ini ada penutup pelindung fleksibel LCD dan juga fleksibel baterai. Kita pasang sekrupnya semua, jangan sampai ada yang ketinggalan untuk proses perakitannya, dan sudah selesai. Tinggal di bagian backdoor ini, karena di bagian backdoor banyak solasi, jadi kita harus membersihkannya agar terlihat rapi dan bersih teman-teman. Oke, setelah saya bersihkan, tidak ada kotoran atau bekas dari lakban atau solasi. Selanjutnya kita rakit kembali di bagian backdoor. Dengan hati-hati untuk merekatkan backdoor ke bagian frame. Jadi untuk menekannya secara halus saja, apabila terlalu kasar nanti bisa menyebabkan keretakan kaca touchscreen dan juga bisa menyebabkan LCD-nya rusak. Oke, untuk meyakinkan hasilnya kita akan coba untuk tes ulang, yaitu untuk mengetes fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Oke, handphone sudah menyala, LCD-nya masih bersih, dan sekarang kita tes ulang, yaitu di bagian fungsi dari touchscreen. Kita tes untuk menggeserkan, yaitu fungsi dari touchscreen ke semua area layar LCD-nya. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya bisa berfungsi sangat nyaman sekali untuk digeser-geser teman-teman. Jadi untuk buat main game juga sangat nyaman untuk digunakan. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk pemasangan LCD Samsung Tab A8 in, dan ini adalah hasil akhirnya. Jadi sebelum kita kasih ke pemiliknya atau sebelum diambil sama pemiliknya, kita tes ulang untuk memaksimalkan pengerjaan. Ini adalah hasil akhirnya, tidak ada kerenggangan dan terpasang presisi dan sangat rapi. Tidak ada sisa lem di bagian samping frame, dan hasilnya sangat rapat, pemasangan sangat rapi. Jadi hasilnya perfect, tidak ada kendala dan sangat nyaman untuk digunakan. Jadi ini adalah bagian LCD bekasnya yang lemnya sangatlah tipis sekali, dan juga pemasangannya sangat kurang rapi. Di bagian segel masih terlihat kotor ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai pekerjaannya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.